Ya, kita kemarin sudah membahas tentang algoritma runut balik atau backtracking. Saya sudah memberikan catatan juga tentang beberapa definisi maupun pengertian dasar tentang backtracking sendiri. Sekedar saya review kembali bahwa ini misalnya sudah dicatatkan kemarin oleh saya bahwa di dalam strategi untuk problem solving itu dari yang sudah kita pelajari kemarin ya itu jadi gini, ada strategi yang menggunakan state space tree atau pohon ruang status, ada yang tidak gitu ya. Jadi kita akan bahas dua strategi yang memanfaatkan pohon ruang status dalam problem solving. Ya, yang sebelumnya kita pelajari itu tidak memanfaatkan pohon ruang status. Jadi memanfaatkan pohon ruang status itu seperti apa? Ya, ini sudah saya sampaikan kemarin di catatan, Anda bisa buka catatan yang kemarin atau mungkin di videonya ya. Mungkin nggak screenshot, mungkin Anda bisa screenshot dari videonya. Atau kalau nggak salah mungkin kemarin di screenshot ya, saya lupa. Tapi yang sudah saya catatkan, kalau belum di screenshot ya nanti Anda bisa putar lagi videonya, ada di catatan saya. Bahwa yang untuk space tree itu kita akan bahas nanti algoritma strategi backtracking dan strategi branch and bound ya. Nah, kalau space tree itu bagaimana? Jadi nanti dalam pemecahan masalahnya itu di dalam strategi ini nanti dia akan membuat sebuah pohon. Jadi strateginya itu dia sambil membentuk sebuah struktur pohon seperti itu ya dalam pemecahannya. Nah, struktur pohon itu di mana setiap node dari pohon itu merepresentasikan state atau keadaan dalam problem solving pada saat itu ya. Makanya dinamakan state space tree. Ya, ini kalau saya lupa ini ini sudah ada di catatan yang kemarin ya. Saya cuma ini sambil mencoret-coret lagi. Ya. Jadi ya state space tree atau pohon ruang status. Dalam penyelesaian masalah dalam problem solvingnya itu, dia nanti akan membentuk struktur pohon ini. Nah, struktur pohon ini sebenarnya ada untuk setiap node itu merepresentasikan state keadaannya. Anda boleh menomori dari sini atau menomori mulai dari yang sini juga silakan, ini menomor 0 juga boleh. Jadi Anda mulai dari 0 silakan, mulai dari 1 silakan. Ini pohon yang kedua katakanlah, pohon node yang kedua. Nah, dia akan seperti ini dan dia kalau backtracking ini sudah saya catatan kemarin, itu dia menggunakan skema DFS dalam pembangkitan node-node-nya. Jadi gini nanti, ini pertama dari keadaan awalnya initial state, baru kemudian ini keadaan yang pertama. Nanti keadaan yang selanjutnya nanti seperti ini, ya. Oh ternyata ini dead, kan kemarin gitu ya, ada simpel mati gitu ya. Dead berarti ke sini, ada backtrack. Oh dibentuk yang ini. Node ini lanjutkan lagi. Oh ya, atau solusi selanjutnya lagi. Misal ini dead, misal ini backtrack ke atas. Ini bisa nggak nanti anaknya nggak ada, misal backtrack lagi ke sini. Oh kemudian ke sini. Ini node yang ke-7. Ini node ke-8 katakanlah gitu ya. Nah setiap node ini itu merepresentasikan keadaan saat itu dalam penyelesaian masalah. Nah, ada langkah backtrack, jadi mundur lagi untuk mencari kemungkinan solusi yang lain. Makanya ini disebut strategi backtracking. Tetapi yang perlu diingat, seperti yang saya katakan kemarin, Anda bisa buka lagi, bahwa backtracking itu tidak hanya ada di dalam strategi backtracking. Langkah backtracking itu juga ada di
Dynamic programming ada, yang kemarin Anda sudah bahas. Di branch and bound itu juga ada langkah untuk backtracking. Dan di banyak algoritma lain nanti Anda belajar AI, nggak tahu sekarang Anda sambil ngambil AI atau nggak, kecerdasan buatan nggak. Kalau ngambil itu nanti ada contoh-contoh banyak algoritma yang berbasis pada pohon ruang status dan ada langkah backtrackingnya, gitu ya. Ya, seperti itu ya. Nah, setiap node ini merepresentasikan state atau keadaan. Pohon ini dibangkitkan sambil sistem itu menyelesaikan masalah. Jadi bukan pohon itu ada di awal, tapi pohon ini dibentuk bersamaan dengan penyelesaian masalah. Kenapa ini disebut sebagai pohon yang dinamis? Jadi pohon ruang status itu ini dinamis. Gitu ya. Ini yang sudah kita pelajari kemarin. Terus kemarin kita sudah membahas tentang contoh problem untuk knapsack ya, 01 ya. Kita sudah membahas juga tentang n queen problem. Saya lupa apalagi kemarin dia yang saya ingat ini ya, knapsack sama n queen problem. Khususnya kemarin yang kita bahas 4 queen ya. 4 queen problem. Yang kemarin kita bahas contoh sebagai contoh ini. Oke, itu ya, itu overview karena kemarin kita sudah lama sekali pertemuan kita terakhir sebelum Lebaran. Mungkin 3 minggu yang lalu ya, jadi saya menyegarkan kembali ingatan Anda bahwa kita kemarin bahas tentang ini. Ya, ya. Oke, ini yang kemarin kita bahas, knapsack. Kemudian ini knapsack ya, kita sudah bahas ini. Kemudian bahkan Anda sudah latihan, ada salah satu yang saya minta untuk maju kalau kita ketemu onsite itu maju menyelesaikan soal. Kemarin kan sudah ada ya, sudah saya catat. Nah sekarang kalau kita lihat ya, ini kita sudah mulai masuk sekarang ya. Kita lanjutkan seperti contoh kemarin masalah knapsack ya. Ini kemarin contohnya sudah. Nah sekarang bagaimana kompleksitas waktunya ya. Ingat karena kita berbasis pada pohon ruang status ya, misalnya, ya berbasis pada pohon ruang status atau state space tree, maka kompleksitas waktunya itu sesuai dengan jumlah node-nya ya, sebanding dengan jumlah node yang ada di dalam pohon tersebut, pohon ruang status. Jika jumlah simpul dalam pohon ruang status ada, ini 2 pangkat n ya, ini salah ketik, 2 pangkat n atau n faktorial, maka untuk kasus terburuk algoritma runut balik membutuhkan waktu dalam Big O PN itu adalah proses perhitungan terhadap dalam satu node ya. Katakanlah kalau knapsack problem itu adalah proses untuk menghitung bobot, total bobot yang ada di dalam knapsack, total bobot item yang ada di dalam knapsack. Nah ini kalikan 2 pangkat n ya ini ya. Nanti Anda ingat-ingat Anda ini ya, dirubah di, atau ini ya saya rubah di sini ya. Cuman ini ya nanti saya upload ulang lah ini ya. Salah ketik 2 pangkat n. Ini contoh belum tentu 2 pangkat n ya. Ini jika misalnya 2 pangkat n. Nah. Nah, itu ya. Ya. Ini misal kalau seandainya 2 pangkat n, maka untuk kasus terburuk, maka ini adalah Big O 2 pangkat n atau bahkan Big O Gn kali n faktorial. Sekali lagi, ini adalah, sebentar. Ternyata saya harus pen. Nah, ya. Nah, ini PN ini adalah proses ya katakanlah dia sebanding dengan PN gitulah, ini linear gitu ya.
misal proses untuk menghitung bobot kalau di dalam knapsack problem gitu ya. Berarti big O PN kali 2 pangkat N atau big O QN kali 2 pangkat kali N faktorial. Jadi ini PN dan QN adalah polinom derajat N yang mengatakan waktu komputasi untuk setiap simpulnya. Ya gitu ya, tinggal nanti apa tuh namanya, ini jumlah node-nya itu berapa gitu ya. Teman kalau kasus terburuk, kalau misal seperti ini ya, pohonnya itu untuk masalah knapsack ya, knapsack itu kan berarti hanya ada 2 kemungkinan ya, untuk masing-masing. Jadi gini, pohonnya itu nanti seperti ini, ada 2 kemungkinan, jadi item 1 masuk atau item 2 nggak masuk untuk setiap cabang di sini ya. Item 2 masuk, item 2 nggak masuk, item 1 masuk, item 2 nggak masuk, dan seterusnya. Jadi kalau di sini kan ini kan seperti hanya 2 pangkat 0 ya, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 kan, ini 2 pangkat 3 ya. Tergantung jumlah node-nya berapa. Kalau ini sih nanti jumlah node-nya kan berarti gini, 1 plus 2 plus 2 pangkat 2 ya, plus 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai 2 pangkat kedalaman kan. Kedalamannya berapa? Itu ya. Ini deret geometri. Deret geometri. Jadi deret geometri itu kemarin tuh rumusnya tuh gimana? Sn sama dengan 1 min atau R pangkat N ya. R pangkat N min 1 bagi R min 1 kalau nggak salah gitu ya. Ini kalau R-nya lebih besar dari 0. Jadi ini R-nya itu kan 2 kan ini ya, rasionya kan 2 kalau dari geometri ya, ingat pelajaran matematika ya. 2 pangkat N min 1, 2 min 1. Ya 2 pangkat N min 1. Tapi ini suku D, berarti 2 pangkat D ya. Ini R pangkat D, jadi 2 pangkat D. Ini 2 pangkat D kedalamannya berapa? Min 1. Nah gitu ya, ini termasuk yang eksponensial. Jadi kalau DF, apa kok DF? Backtracking ini worst case-nya itu adalah nanti, ya ini nanti big O 2 pangkat D juga. Kalikan proses untuk masing-masing node-nya ini, itu berapa? Berarti big O, katakanlah dia adalah big O N, berarti N kali 2 pangkat D. Wah, N kali 2 pangkat D itu, ini termasuk gede ini, artinya termasuk lambat. Ya, kalau dia menemukan kondisi worst case, kalau dia menemukan kondisi worst case ya. Ya, sekali lagi kondisi worst case-nya. Jadi ini worst case. Ya, big O N kali 2 pangkat D. Kalau 2 pangkat sesuatu itu kan pasti itu ya. Big O, ya ini ya udah TN ya, TN adalah big O. Kok jadi ulang-ulang di sini. Ntar. PRSP. Astagfirullahaladzim. Bisa diunduh nggak ini ya? Ternyata salah. Ya itu tadi saya tuliskan lagi ya. Jadi jumlah node ada gini aja di sini aja. Nanti kalau misalnya ada soal untuk ini knapsack ya. Satu. Jadi apa itu jumlah node-nya? Itu adalah 1 plus 2 plus 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai 2 pangkat kedalamannya. Nah, ini cuma pendekatan aja ya, artinya ini pendekatan aja. Ini kondisi worst case-nya ya, worst case. Nah, ini kan deret geometri. Di mana kita tahu dari ini kan 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2
dan seterusnya sampai 2 pangkat D itu kan berarti sama dengan R pangkat D min 1 per R min 1 alias 2 pangkat D min 1 ya sudah R min 1 kan 2 min 1 1 ya. Jadi ini T ini tergantung pada kedalamannya ya. Itu adalah big O 2 pangkat D ya. Ya, kalau nanti ini kita sudah bicara proses yang dilakukan untuk masing-masing node, misal ya, misal operasi untuk setiap node, katakanlah Tn big O n itu ya. Jadi nanti akan tergantung dua. Jadi kompleksitas waktu asimtotik ya. Kompleksitas waktu asimtotiknya dia tergantung pada dua parameter, kedalaman dan n-nya. N itu banyaknya item. Ini adalah big O, berarti n kali 2 pangkat D. Kan gitu. Ini adalah kompleksitas waktu worst case ya untuk untuk backtracking di kasus knapsack. Ya, ini kasus knapsack. Kenapa 2, 2, 2? Karena anaknya selalu 2 kan, hanya 2 kemungkinan. Oke, silakan kalau mau di screenshot. Sudah? Ayo, ini pada saya ditinggal ke warung atau gimana? Nggak di screenshot? Oke, paling tidak ada yang nyimak ya. Ini kalau kelemahan kuliah online tuh ya gini nih ya. Oke, ada pertanyaan di sini tentang kompleksitas waktunya. Sambil saya minum. Belum ada, Pak. Oke. Yakin nggak ada pertanyaan? Ya. Sambil saya minum. Ya, itu knapsack. Silahkan, and queen problem juga sama. Prinsipnya seperti itu ya, kompleksitas waktunya. Di sini, nah, di sini ada contoh lagi masalah labirin ya. Sebenarnya saya ada ini salah ini sini. Ini kalau gini kan ini langsung keluar ya. Ini kalau nggak salah tuh di sini tuh harusnya ada ini. Ya, sebenarnya saya ada contoh program dulu dari kakak-kakak Anda ya, yang math problem ini juga sudah ada visualisasinya juga, cuman kok saya cari lagi nggak ketemu ya. Ini gara-gara saya pakai Apple, pakai Mac ya, pakai Mac komputernya nggak kompatibel kan, nggak bisa di running di sini karena file executable ada Windows. Jadi udah lama saya pakai Apple, nggak pakai Windows lagi, jadi programnya kemana gitu ya. Biasanya sering saya temukan di contoh mencari jalan keluar di dalam labirin atau maze problem dengan menggunakan backtracking. Jadi ini seperti sini ya, misalnya oh ini mentok balik lagi ya, backtrack, ini berarti backtrack gitu ya, misalnya gitu ya. Oh mentok balik lagi, oh berarti ke sini. Misalnya ke sini, oh mentok balik lagi, oh ke sini. Misal kanan, oh mentok berarti balik sini. Nah gitu ya. Dan seterusnya seperti itu. Ini backtracking, bisa memakai backtracking. Jadi dulu ada juga yang sudah saya minta untuk di tugas besarnya membuat aplikasi mengimplementasikan backtracking untuk masalah labirin ini. Itu ada sih, bagus itu. Jadi bagaimana menyusun strategi backtracking untuk penyelesaian masalah labirin. Jadi kemungkinannya tuh ke atas ya, bisa ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan ya.
Karena ini bidangnya 2 dimensi ya, ini ke kanan, kiri, atas, bawah. Atasnya itu sana ya, di bawah sini, kiri, kanan, kiri gitu ya. Ya, itu perjalanannya ya. Nah, ini algoritmanya F belum sampai pada tujuan, berarti tujuannya itu kan labirin itu ya keluar sini kan, ini tujuannya. Dari dia pintu ini. Oke. Terdapat arah yang benar, demikian hingga kita belum pernah berpindah ke sel pada arah tersebut, maka pindah satu langkah ke arah tersebut. Jadi seperti ini tadi, ya kita belum pernah kan, misal, oh ke sini, ini belum pernah berarti set, balik lagi ke sini. Oh karena ini mentok ya, balik lagi ke sini. Oke berarti tidak kita ke sini ya. Nah karena ini belum pernah berarti kita bisa saja ke sana. Nah kalau mentok balik, nah, kita bisa nggak ke sana? Karena kita belum pernah sana berarti kita ke sana. Nah itu maksudnya seperti itu ya. Els backtrack langkah sampai terdapat arah seperti yang disebutkan di atas, yaitu tadi kembali lagi seperti itu. Ini simpel aja sebenarnya. Udah sampai ini algoritmanya. Cuma nanti kalau sudah sampai implementasinya ya nggak semudah itu ya. Ini contohnya ya, set. Oh mentok back. Nanti kita ke sini, terus ini ke sini. Ke sini, nah ada 2 kemungkinan, ke kanan atau kiri. Misal kanan dulu, oh mentok. Udah kita kembali lagi sini, berarti ini belok kiri. Oh mentok. Ya sudah, balik lagi. Yang backtrack itu adalah yang tanda titik-titik itu langkah backtracknya ya. Berarti ini kita ke sini. Oh kalau tadi kan kita ke sini terus sini. Oh ya sudah, berarti dari pertigaan ini berarti kita ke sini dong. Nah gitu ya. Set. Ini ada pertigaan lagi. Bisa ke sana, bisa ke sana. Misal diambil ke sana dulu. Nah, set. Nah ini kan bisa kanan, bisa kiri. Misal diambil kiri dulu. Kalau misalnya ambil kanan ya misal mentok ya nanti balik lagi sini kan. Nah ini keluar. Nah ini contoh algoritma runut balik pada sebuah labirin. Jadi yang garis putus-putus itu adalah backtracknya. Soalnya kebetulan aja misal ini kan tadi ada pertigaan ke sana, kita ambil ini bisa misalnya ke kiri dulu gitu ya. Misal ini aturannya itu adalah selalu ke kiri dulu. Nah gitu aja. Kalau ada kemungkinan ke kanan dan ke kiri ya. Kalau ini kan kemungkinan cuma ke kanan doang ya sudah. Sorry, ini ke kanan sama lurus. Jadi lurus sama ke kanan misal didahulukan yang kanan. Nah, itu misalnya gitu ya. Kiri berada ke kiri, terus kanan baru lurus misalnya gitu ya. Atau atas bawah ya atas bawah ini sebenarnya ini bawah ya. Bawah, atas. Ini belok sini sini. Nah, ini balik lagi backtrack sini. Oh, ini nggak konsisten ya. Berarti ini ya misal kiri terus berarti kiri dulu berarti ke sini ya. Tapi ini ke sini ya, tinggal ini contoh aja lah. Tinggal bagaimana Anda menetapkan langkah apakah kiri dulu atau mungkin kalau ada ke bawah sama ke atas, misal ke bawah dulu prioritasnya, tinggal prioritas saja nanti. Kalau ada pertigaan, misal ada atas, bawah, lurus, oh itu selalu misal yang bawah dulu, misal begitu, atau ke atas dulu. Kalau ini kan ini ke bawah dulu ya, atas, set, set. Oh kiri sama kanan misalnya didahulukan yang kiri ya, set. Atas sama bawah didahulukan atas, ini kan bisa ke bawah. Atas, oh mentok berarti ke bawah. Oh, cuman ini balik lagi kan mentok, balik lagi sini. Nah yang belum kan ke sini, set. Nah ada yang apa ke kanan sama ke atas dahulukan yang ke atas dulu kan. Nah, misal seperti itu. Terus kanan sama kiri misal didahulukan kiri berarti atasnya. Nah, ya Anda misal prioritas, misal atas paling atas terus bawah. Prioritasnya misalnya kiri, baru kemudian kanan. Nah, bisa aja seperti itu. Ya, oke. Kalau mentok ya balik lagi kan gitu. Itu backtrack ya. Ini contoh nanti pohon ruang statusnya ya. Misal ini langkahnya itu adalah per pixel yang ada di sini. Anda buat grid-grid katakanlah ini per grid ya. Grid atau grid ada kemungkinan sini, ada kemungkinan ke sini ke grid yang sini kan. Nah, gitu ya.
Oke, kalau misal dipilih yang sini, nanti lanjutkan. Nah, seperti ini. Ini algoritmanya. Dulu kakak Anda menggunakan prinsip seperti ini ya, dan itu jadi aplikasinya bagus. Masa ditemukan kok udah hilang atau kemana gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sambil saya minum. Nggak ada, lanjut. Pewarnaan graf coloring. Graph coloring ini, oh ya saya sedikit cerita ya, kembali lagi sini. Saya ingat dulu waktu kuliah AI itu, saya disuruh memprogram mirip-mirip seperti Wumpus sih sebenarnya. Tapi labirin, jadi bisa membuat labirin seperti ini. Jadi vacuum cleaner, jadi seperti robot vacuum cleaner, tapi pakai simulasi seperti ini. Jadi nanti ada kotoran, terus kemudian kita bisa bentuk labirinnya. Terus nanti ada furniture, ada labirin itu untuk ruangan-ruangan, terus ada furniture, terus ada kotoran. Nah, agent saya itu adalah agent vacuum cleaner, itu harus bisa membersihkan semua kotoran yang ada di dalam labirin itu atau ruangan itu. Dan nanti kalau misal dia mentok tembok atau mentok furniture harus balik. Nah, itu dulu saya ingat betul, dikasih waktu 2 minggu. Dan itu saya jadi satu kelas itu yang jadi cuma 2 orang ya, 2 orang. Jadi saya sama teman saya yang jadi aplikasinya. Cuman karena zaman dulu itu masih pakai disket ya, Anda ingat ya disket yang 2,5 in itu ya, 2,5 in. Saya lupa waktu itu saya titip teman saya untuk dikumpulkan, tapi ternyata belum dikumpulkan. Padahal yang jadi cuma 2 orang ini. Jadi saya mengumpulkan terlambat itu. Titip tapi lupa nggak disampaikan ke dosennya. Ya ini cerita zaman dulu ya, pas kuliah kecerdasan buatan itu yang sudah susah-susah buat kok mengumpulkannya lupa. Bukan lupa, maksudnya mungkin teman lupa ini ya. Ini yang bagian saya lupa belum disampaikan ke dosennya. Titip kan waktu itu mengumpulkan ke dosen. Jadi yang dulu itu yang sering dikumpulkan itu disket seperti ini. Dulu email itu belum modal emailnya, kita masih membuat program. Ya sebenarnya sudah ada email, cuman dosen-dosen masih jarang memanfaatkan email, jadi yang dikumpulkan adalah disket. Disket murah waktu itu. Program disimpan disket, di story ini, nanti gurunya merunning ya, dosennya merunning. Anda nggak ngalami ya zaman disket ya. Kalau sekarang ada yang jual bisa jadi barang antik itu. Jadi disket itu seperti flash disk kalau sekarang ya. Flash disk kan mahal, disket murah. Oke, pewarnaan graf atau graph coloring. Anda sudah membahas Anda pernah belajar tentang graph coloring itu di mata kuliah matematika diskrit ya, MADIS. Anda ingat algoritma saat itu namanya Welch-Powell kan, yang Anda pelajari di MADIS ya. Sebenarnya itu salah satu algoritma backtracking juga sebenarnya. Sebenarnya lebih advance. Jadi sekarang kita akan bahas algoritma backtracking yang lebih mendasar ya. Jadi algoritma dalam strategi backtracking. Jadi yang namanya strategi ya, strategi itu nanti bisa banyak algoritmanya gitu ya. Bisa banyak algoritmanya. Ini graph coloring yang ini saya ambil dari buku Pak Rinaldi Munir. Ini algoritmanya beda dengan yang ada di Levitin. Sama-sama menyelesaikan graph coloring, sama-sama strategi backtracking ya. Tapi algoritmanya beda. Nah, Welch-Powell ini juga yang Anda pelajari di MADIS ini juga termasuk dalam strategi backtracking. Nanti ada nama khusus yang ini penemunya ya, Welch-Powell. Dikasih nama algoritma Welch-Powell. Sebenarnya itu strategi backtracking juga. Seperti Anda ingat Prim, Kruskal itu kan strategi greedy, tapi algoritmanya itu kan dikasih nama algoritma Kruskal, algoritma Prim gitu ya.
kemudian ada algoritma Dijkstra, gitu ya. Itu kan greedy gitu, strategi greedy. Untuk kalau Dijkstra untuk menyelesaikan shortest path problem, kalau Prim sama Cruz kalau itu minimum spanning tree problem. Nah, oke, kita kembali lagi ke pewarnaan graf atau graph coloring. Graph coloring seperti Anda sudah pelajari di Madis itu hukumnya kan seperti ini, aturannya seperti ini ya. N buah simpul dan disediakan M buah warna. Ya, jadi ada N buah simpul, ingat ya, ada N buah simpul. Nah, ini simpulnya N, kemudian M buah warna. Ya. Ada N sama M. M itu warnanya, N itu adalah jumlah simpulnya. Permasalahannya adalah bagaimana mewarnai seluruh simpul graf G sedemikian sehingga tidak ada dua buah simpul bertetangga yang mempunyai warna yang sama. Ya. Nah, sebenarnya masalahnya tidak cuma ini, tetapi dicari jumlah warna yang seminimal mungkin di mana tidak ada dua simpul yang bertetangga itu punya warna yang sama. Dan pewarnaan graf dicari jumlah warna seminimal mungkin di mana tidak ada dua simpul yang bertetangga mempunyai warna yang sama. Gitu kan? Jadi kalau saya tuliskan itu tadi sudah di screenshot pewarnaan graf. Ini sudah direcord ya? Sudah direcord belum ya? Oh sudah. Ya, oke. Oke, sip lah. Makasih. Takutnya lupa. Pewarnaan graf. Pewarnaan graf. Itu problemnya atau tujuannya lah. Itu fungsi tujuan kalau kita lihat fungsi tujuan. Itu adalah menentukan jumlah warna minimum sedemikian hingga tidak ada, nggak usah pakai koma ya. Sedemikian sehingga tidak ada dua node bertetangga yang mempunyai warna sama, gitu kan? Jadi menentukan jumlah warna seminimum mungkin, minimum ya. Sedemikian hingga tidak ada dua node bertetangga yang mempunyai warna yang sama. Coba, ada yang tahu, ini masalah optimasi atau bukan? Masalah optimasi atau bukan? Ya, masalah optimasi bukan. Karena nanti Anda menyelesaikan dengan backtracking itu, Anda harus tahu masalahnya itu masalah optimasi atau bukan. Kalau optimasi ada aturannya kan kemarin, sudah ketemu solusi, jangan berhenti, tetap lanjutkan mencari solusi yang lain yang lebih optimal. Ingat, masalah optimasi itu solusinya banyak. Nah, dari solusi-solusi itu mana yang paling optimal? Ya, nah kalau bukan masalah optimasi, sudah ketemu satu solusi, selesai. Gitu ya. Kemudian backtracking itu ingat. Jadi Anda lihat dulu problemnya itu masalah optimasi atau bukan. Coba ini masalah optimasi atau bukan? Sepertinya iya, Pak. Oke, betul. Ini masalah optimasi. Dari mana? Karena di sini jumlah warna minimum.
Ingat ya, masalah optimasi itu kemarin saya sudah berulang kali sampaikan bahwa ciri masalah optimasi itu gimana? Ada fungsi tujuan. Tujuannya itu bisa meminimumkan, bisa memaksimalkan. Kalau maaf. Lagi batuk ini. Kalau knapsack problem, fungsi tujuannya itu adalah memaksimalkan profit, ya kan? Berarti itu adalah itu adalah masalah optimasi, di mana fungsi tujuannya yang memaksimalkan. Ya kan? Nah, contoh lain yang sering kita bahas itu, atau misal gini, minimum spanning tree yang saya tadi singgung. Itu kan berarti namanya juga minimum. Berarti kan dia fungsi tujuannya adalah meminimalkan bobot dari tree-nya kan. Itu sehingga itu masalah optimasi, ya, di mana fungsi tujuannya adalah meminimumkan. Misal traveling salesman problem, itu adalah masalah optimasi. Fungsi tujuannya apa? Minimalkan, memaksimalkan? Meminimalkan kan, meminimalkan sirkuit Hamilton yang terbentuk, ya kan? Nah, pewarnaan graf itu masalah optimasi atau bukan? Ini masalah optimasi. Kelihatan di situ fungsi tujuan adalah mencari jumlah warna minimum, meminimumkan, ya, sehingga tidak ada dua node bertetangga yang mempunyai warna yang sama. Fungsi kendalanya apa? Yaitu kendalanya ini tidak boleh ada dua node yang bertetangga yang berwarna sama. Kalau kita mencari warna yang minimum, ya sudah satu warna aja. Kalau nggak ada aturan ini ya, selesai kan? Tapi masalah kan harus ada memenuhi ini. Sehingga kita warna minimumnya itu nggak bisa seminimum-minimumnya kan gitu. Karena ada fungsi kendala ini, dua node yang bertetangga itu tidak boleh punya warna yang sama. Misal gini, kita punya segitiga. Bukan segitiga, maksudnya ada tiga node seperti ini maksudnya. Ya. Satu kasih warna biru. Kalau kita nggak ada fungsi kendala ini, tidak ada dua node yang bertetangga berwarna sama. Oke, saya kasih satu warna aja kan selesai kan? Biru, biru, biru gitu kan. Tapi masalah warna negara kan nggak seperti itu. Fungsi kendalanya adalah tidak boleh ada dua node yang bertetangga itu yang punya warna yang sama. Sehingga kalau biru, misal ini di sini merah karena nggak boleh kan? Kalau diisi biru lagi nggak boleh. Ini diisi biru lagi boleh nggak? Nggak boleh. Merah lagi nggak boleh kan? Karena ini bertetangga. Sehingga ini katakanlah hijau gitu. Jadi butuh 3 warna minimum. Kemarin kan gitu kan di Mades. Ya, gini ya. Oke, silakan kalau mau di screenshot. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sip. Terima kasih. Langsung di-upload di grup ini aja, di grup Telegram aja ya. Kalau Telegram kan nggak hilang, kalau WA itu sering hilang kan. Kita lanjutkan ya, ponan graf tadi. Ya. Nah. Ya, ini contoh saja ya. Tadi sebenarnya sudah saya contohkan juga ya. Udah nanti udah jelas ya, ini misal ini ada berapa not nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini warna-warnanya dipakai arsiran-arsiran ini ya. Tapi ini sudah nggak jelas juga ini. Ya ini misal warnanya seperti ini. Katakanlah ini biru gitu ya, biru. Biru, nah ini kan berarti harus selain biru. Nah, ini merah, katakanlah gitu ya. Merah, boleh kan ini biru? Ini biru bisa ini. Contohnya, biru bisa ya. Biru ini bisa. Ini saya aja ya. Ini merah nggak boleh, biru nggak boleh, hijau. Hijau. Nah, hijau di sini misal ini biru boleh nggak? Boleh. Ini merah, merah nggak boleh. Kuning.
kuning. Nah, kuning di sini bisa nggak hijau? Nggak boleh. Biru nggak boleh. Merah boleh. Ini contoh ya. Ini kan nggak ada yang melanggar itu ya. Atau nggak ada kan yang melanggar ini ya. Kuning, hijau ya. Jadi berapa warna? Biru, hijau, biru, hijau, merah, kuning. 4 warna. Tapi ini saya belum pakai metode apa-apa ya. Mungkin kalau metode yang lebih canggih, siapa tahu ini bisa 3 warna ini. Silakan bisa dicoba aja nih. Nah, intinya seperti itu ya. Ya, kalau pewarnaan peta itu tadinya dari seperti ini dibuat masing-masing areanya itu menjadi node gitu ya. Nah, ini 5 menjadi node 5 kan. Ya ini di Made Anda sudah belajar lah, nggak usah saya ulang lagi ya. Ini kelamaan. Nah, sekarang bagaimana strategi backtracking menyelesaikan masalah ini. Misal kita punya, sebentar saya lihat dulu ya. Oh, ya. Oke, sekarang kita lihat pohon ruang statusnya dulu ya. Ini belum algoritmanya belum jalan, tapi pohon ruang statusnya dulu. Jadi misal gini, kita punya graf seperti ini ya. Punya graf seperti ini. Ini 1, 2, 3. Ada 3 node. Bentuknya seperti segitiga gini ya. Bukan seperti segitiga ya. Ini seperti gitu, 3 node. Tapi ini bentuk ini sebenarnya graf, bukan sebuah bangun ruang ya. Ini graf. N-nya 3, artinya node-nya ada 3. Kemudian M-nya itu adalah warna yang disediakan itu 3, maksimal 3. Disediakan 3 ya. Ya, disediakan lebih banyak ya lebih aman ya. Ini cuma misal M, itu yang disediakan 3. Karena nanti mempengaruhi algoritmanya ya, M ini. Nah, kemudian nanti dalam pembuatan pohon ruang statusnya. Jadi kalau pada saat Anda mendesain sebuah algoritma, itu yang Anda pikirkan pertama kali adalah bagaimana pohon ruang statusnya ya. Nggak usah dijalankan, jangan dijalankan dulu algoritmanya, tetapi Anda pikirkan dulu pohon ruang statusnya seperti apa. Jadi gini, X1, nah ini kan X1, ini adalah untuk node yang pertama, node 1 ya, node 1. Ini X1. Dikasih warna 1, X1 dikasih warna 2, X1 dikasih warna 3. Artinya node 1 kasih warna 1, katakanlah warnanya itu ada 3 warna kan ini, 3 warna kan. Nah, kasih nama 1, 2, 3. Jadi X1 dikasih warna 1, kemungkinannya X1 dikasih warna 2, X1 dikasih warna 3 ya. Ini berarti kita sudah berada di state yang ini, state kedua, dan seterusnya gitu ya. Pokoknya ini state. Macam-macamnya gitu ya. Ini belum jalan algoritmanya ya. Jadi sebelum Anda menjalankan algoritma, kalau Anda mau pakai strategi backtracking, Anda pikirkan dulu pohon ruang statusnya seperti apa. Ini pohon ruang statusnya seperti ini di rancangannya ya. Nah kemudian, oke, ini state yang kedua ya. Nah sekarang ini semua di level ini, aduh, sebentar ya, baterai low, waduh. Bentar. Aduh, baterai low. Bentar, ini harus pakai konektor bentar ya. Ya, oke, siap. Lanjut lagi. Sampai mana tadi? Jadi untuk ini level 1 untuk node yang pertama. Ini level 2 di sini, di sini itu semua untuk node yang kedua. Jadi kondisinya di sini adalah ini untuk node yang pertama dikasih warna 1, berarti untuk node yang kedua itu bisa dikasih, kemungkinan bisa kasih warna 1,
2, 3. Walaupun Anda tahu kalau ini sudah kasih warna 1, nggak mungkin warna 1 lagi kan gitu ya. Ya, tapi namanya juga algoritma kan. Nanti kita periksa apakah ini dead node atau tidak. Kan kemarin ada node yang dibunuh gitu ya, di kill. Nah, untuk X1 kasih warna 2, ini kemungkinannya ada X2, warna 1, 2, 3. X1 dikasih warna 3, nanti X2-nya biasa kemungkinannya 1, 2, 3. Demikian juga gitu. Demikian juga untuk di sini ya, kondisi untuk X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, di sini X3 semua. Untuk yang ada level ini. X2 sama dengan 1, ini X3 sama dengan 1, X3 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Ya, X2 sama dengan 2, ini X3, 1, 2, 3, ini X3 semua. Nah, gitu ya. Ini pohon ruang statusnya. Oke, tapi ini belum jalan algoritmanya ya. Nah, sekarang bagaimana jalannya algoritma? Tapi kita sudah tahu gambaran dari pohon ruang statusnya. Nah, jalannya algoritma gini. Oke ya, kita tadi kan N-nya ada 3, artinya node-nya ada 3, M-nya warnanya disediakan 3. Ya, ingat ya, jadi ini warnanya 3, jadi ada 1, warna 1, warna 2, warna 3, X-nya ini adalah node gitu, atau vertex. Ya, lanjut. Mana tadi? Nah, sekarang kita lihat segitiga ini tadi ya. Tadi itu 1, 2, 3-nya gimana? 1, 2, 3, oke. Ini 1, 2, 3, ya. Oke. X1 sama dengan 1, artinya node 1 kasih warna 1. Ya, dikasih warna 1. Oke, kalau kita pakai backtracking kan berarti kita syarat DFS ya, DFS. Set. Oke, 1 sama 1. Nah, ini state pertama, ini state kedua. Anda boleh dimulai dari 0, terus ini yang pertama juga boleh, asal konsisten aja. Boleh ini 1, baru kemudian 2. Terus, nah ini kemungkinannya tadi berdasarkan warna status ini kan, nah oke, sekarang kita lihat. X1 sama dengan 1, berarti X2 sama dengan 1, dicoba dulu. X2 dikasih warna 1. Wah, tabrakan, Mas Bro, tabrakan kan? Bonded, ya. Oke, kalau gitu backtrack lagi ke atas. Oh, X2 dikasih warna 2, dikasih warna 2. Oh, bisa. Oke, kalau bisa lanjutkan lagi. Jadi ini 2, 3, ini sebenarnya ini keempat ya. Node 4. Ini kan karena notarnya nanti penomorannya ngikut ini ya. Ngikut ini ya. Nah, penomorannya setelah nanti ini di screenshot aja, penomorannya diikuti dengan urutan pembangkitannya. 4. Terus oke, sekarang S3 dikasih warna 1. Ini 2 nih, sorry, 2 di sini ya. Ini 2, saya tadi salah. Nah, sekarang coba S3 dikasih warna 1. Bentrok dong. Nggak bisa, bonded ya. Dibunuh. Backtrack ke sini, sekarang S3 dikasih warna 2. Kasih warna 2. Nggak bisa lagi bentrok sama sini karena dikasih warna 2. Makanya bonded ya. Jadi fungsi pembunuhnya itu dengan atau bonding function ya istilahnya itu ya. Bonding function itu dia memanfaatkan fungsi pembatasnya. Fungsi pembatasnya apa? Kalau dua node yang bertetangga itu punya warna yang sama. Jadi bonding function sama dengan fungsi pembatasnya. Fungsi pembatas dari problem, fungsi constraint maksudnya kalau fungsi pembatas. Bonding function atau fungsi pembatas, ya, atau fungsi pembatas itu sama dengan fungsi constraint-nya, jadi sama dengan constraint function dari problemnya ini. Yang menjadi constraint tadi apa? Bahwa dua node yang saling bertetangga itu nggak boleh punya warna yang sama. Jadi ini kalau misal di sini ya S2, oke, 1, 1, S2, 2 ya.
Dan kemudian yang not ketiga X3 itu sama dengan 2. Bounded kan? Ini apa tuh? Karena constraint-nya itu tidak boleh dua bertetangga itu punya warna yang sama. Jadi ini di bounded, dibunuh. Ya, dengan fungsi pembatasnya. Oke, backtrack lagi. S4 kok S4. S2 sama dengan 2. Terus ini S3 dikasih warna 3. Nah, bentrok nggak? Ini nggak bentrok, ini nggak bentrok. Oh ya udah, ini solusi. Solusi. Apakah berhenti? Ingat, karena ini adalah masalah optimasi, jadi jangan berhenti kalau sudah sampai sini. Ya, karena masalah optimasi itu solusinya mungkin saja banyak. Lebih dari satu. Anda simpan sebagai solusi terbaik saat ini. Ini catatan kemarin. Ini disimpan sebagai solusi terbaik saat ini, di mana kita punya berapa warna? 1, 2, 3. Siapa tahu nanti di sana ada yang cukup 2 warna saja untuk mewarnai. Ya, walaupun kita tahu ini pasti 3 ya, cuman kan ini namanya algoritma kan nggak seperti kita gini ya, langsung tahu seperti ini. Komputer kan nggak seperti itu. Tapi kelebihannya nanti kalau sudah grafnya kompleks, dia lebih cepat daripada kita. Komputer ini, komputasinya. Oke, nah ini solusi, tapi belum selesai. Masih kemungkinan cari solusi yang lain lagi. Ini nggak ada lagi kemungkinannya, backtrack lagi ke sini. Nah, X2 kasih warna 3. X2 kasih warna 3. Boleh, ini kan belum ada tadi ya, dihapus lagi. Kasih warna 3, oh boleh, karena ini beda kan. Nah, kemudian X3 dikasih warna 1. Nggak bisa, kan ini kasih warna 1, bentrok. Kasih warna 2, bisa. Ya ini solusi lagi. Tapi jumlah warnanya masih tetap sama kan, 1, ini warna kedua, ini warna ketiga. Nah, demikian dan seterusnya. Jadi ini urut-urutannya, ini 5, not 5, 6, 7, ini 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Ini dan seterusnya itu belum selesai ya, sampai semuanya terevaluasi. Ya, sehingga nanti dicari dari semuanya itu jumlah warna yang minimum. Karena tujuan dari ini kan menentukan jumlah warna minimum ya. Menentukan jumlah warna minimum. Pewarnaan graf. Ya, gitu ya. Oke, silakan yang ini di screenshot karena ini saya revisi penamaan node-node di dalam penentuan statusnya. Silakan. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan di sini. Tapi nanti kalau di ujian Anda jangan di SD gini ya. Ini kan hanya sebagai contoh. Yang penting Anda tahu lah. Nanti silakan Anda teruskan sendiri. Biar hemat waktu. Oke, silakan ada pertanyaan. Nggak ada, lanjut. Ya, ini tadi ini cuma penjelasannya, silakan Anda baca sendiri lah ya. Ini kalau Anda mau buat algoritma ya. Dulu juga ada kakak angkatan Anda, dulu saya minta untuk membuat algoritma, membuat aplikasi pewarnaan graf dengan menggunakan backtracking ini. Ini algoritmanya sebenarnya sudah ada ya. Oke lah, silakan Anda baca sendiri ya. Saya nanti contoh-contoh soalnya aja tentang kompleksitas waktu ini ya. Aras itu maksudnya level ya. Nanti kalau Anda baca slide ini tuh aras itu maksudnya level. Ini level ya maksudnya, level pohon itu ada level-levelnya kan. Ini ada lagi aras nggak ini?
Nah, ini level kedalaman ya, level kedalaman gitu ya. Ya oke, nggak apa-apa saya jelaskan sedikit ya. Dan pewarna status untuk pewarna grafis N simpul dan M warna adalah oke. Nah, oke, ini disebut sebagai M array. Coba kita lihat pohon ruang statusnya ya. Pohon ruang statusnya itu kan nanti seperti ini. Ini algoritma yang jalan, ini pohon ruang statusnya. Oke, ini adalah M array. Kan ada N array ya, ada M array ini misalnya M sebanyak M karena M-nya itu ada 3 sesuai dengan jumlah M-nya. Kalau kita ada 3 warna, ini kan 1, 2, 3 warna ya kan. Ini ada 3 warna, jadi masing-masing itu 3 anaknya. Makanya dikatakan M array tergantung M-nya berapa. Ini kan. Nah, itu maksudnya tadi ya. M array. Nah, tinggi adalah N plus 1. N itu adalah jumlah node. Ya, kita lihat di sini. Ini jumlah node-nya. Ini 1, 2, 3. Jumlah ini kan level 1 atau aras 1 kalau di sini nanti baca. Level 1 itu untuk node 1, level 2 untuk node 2, level 3 untuk node 3 kan. Jadi ini ada 3 kedalamannya. Jadi kedalamannya itu tapi kalau kita ngitungnya adalah di sini, ini adalah level 0, ini level 1, level 2, ini level 3. Tapi ada sebenarnya gini ya. Ada yang menganggap ini level 1. Node pada level 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kalau di Rinaldi Munir itu kayaknya ini yang dihitung 1 ya. Tapi di kebanyakan literatur sih sebenarnya ini level 0, ini level 1, level 2, level 3. Ya, tapi kalau ini sih kayaknya dia pakai modelnya dimulai dari 1 ya, sehingga ketinggiannya atau kedalamannya itu adalah N plus 1. Jadi kalau kita mulai dari 1 ya memang 4. Ini kan kedalamannya 4. Ini level 1, 2, 3, 4 gitu ya kalau dimulai dari 1. Ya. Jadi ini N plus 1. Tiap simpul pada level I mempunyai M anak yang bersesuaian dengan M kemungkinan pengisian. HI ya, jadi antara 1 sampai dengan N. N-nya kan kalau tadi 3 ya. Jadi 1, 2, 3 kemungkinannya I-nya itu, nilai I-nya. Oke. Simpul pada level N plus 1 yang paling bawah itu adalah simpul daun. Jelas jumlah simpul internal yang bukan daun adalah, ya ini dengan rumus ini ya. Jadi ini M0 tambah M1. Kalau misal kita ada apa tuh, ini kok dimulai dari 0 sih? Ini kok di atas kayaknya ada yang oh maksudnya ini ya ini maksudnya gini. Maksudnya gini. Ini maksudnya adalah gini. Nah, ini kan 1, ini sebenarnya 3 pangkat 0 kan. Ini kan 3 pangkat 1 kan jumlah node-nya untuk level ini. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan sebenarnya 3 pangkat 2. Ini pasti 3 pangkat 3 ya. 27 kan. Itu. Jadi ini sebenarnya kan ini adalah M0 tambah, kalau jumlah node-nya ya. Ini kan 1, berarti M0 3 pangkat 0 kan contohnya di sini ya, karena M-nya 3 tambah M1 tambah M2 dan seterusnya gitu ya. Sampai M kedalamannya ini N plus 1. Ini kan kalau ini adalah keempat ya. 1, bentar, ini dia ngitungnya mulai dari 0 atau 1 ya. Itu 0, M1. Oh, berarti sampai N ya. Bukan N plus 1. Karena ini 3 pangkat 3. 3 itu ada N-nya. Itu maksudnya seperti itu ya. Kalau Anda memahami ini.
Oh, sampai N-1 sih. Oh, ini karena simpul internal. Simpul internal. Siapa internal itu di luar yang daun. Di luar yang daun berarti ya sudah. Kalau di luar yang daun berarti ini cuma sampai N-1. Karena yang simpul dalam itu cuma sampai sini. Yang selain daun. Ya ini juga ya masuk. Jadi 0, 1, 2 gitu ya. Jadi sampai dengan N-1. Ini kan simpul dalamnya. Nah, ini masuknya seperti itu ya. Tiap simpul internal menyatakan pemanggilan warna berikutnya yang membutuhkan waktu big O M kali N. Yang membutuhkan waktu, jadi M itu adalah, ini sebenarnya gini. Ini adalah proses untuk masing-masing node-nya gitu maksudnya ya. Proses yang untuk masing-masing node. Itu katakanlah big O M kali N. Sebenarnya adalah kalau di dalam algoritma itu adalah pemanggilan prosedur warna berikutnya di algoritma yang mana? Algoritma yang ini ya. Algoritma yang ini. Ini kan dia memanggil warna berikutnya prosedur. Algoritmanya kan ini. Cuman ini kan memanggil warna berikutnya. Nah, gitu ya. Gitu maksudnya seperti itu. Total kebutuhan waktu algoritma pewarnaan graf adalah, nah ini, N kali M N plus 1 min 1 per M min 1. Ini didapatkan dari, sebentar. N plus 1 ini sigma berarti, oh ini dikalikan N doang ya. Jadi kan sebenarnya gini, M1 ini kok ini sekanya ada yang salah ini di sini. Harusnya kan gini. Gini sebenarnya. Simbol internal itu jadi M1 tambah M2 dan seterusnya sampai dengan M pangkat N. Kalau dari rumus yang seperti yang sebelumnya itu kan apa tuh M pangkat N. Oh ini berarti total sumber itu menyatakan mana total kebutuhan waktu. Oh ini berarti permohonan sampai ini berarti sampai N plus 1. N plus 1 min 1. Karena ini untuk semua ya. Kalau yang sampai N pangkat N itu adalah untuk yang simbol internal saja. Tapi ini kan total kebutuhan waktu pewarnaan graf kan. Jadi N 1 per, ini kan rasionya adalah M min 1. Nah, karena di sini adalah ada prosesnya, ini adalah kalikan N. Karena dikalikan N semua, ya sudah dikalikan N. Karena masing-masing proses kan N tambah ini N tambah N, ya, itu kan prosesnya untuk masing-masing node-nya itu N, ya sudah gitu. Jadi N kali M menjadi ini maksudnya gitu. Jadi big O N M pangkat N. Oke, sebenarnya itu, tapi ini saya sampaikan tambahannya apalagi ya, graf coloring. Oh ya, saya punya slide yang lain untuk tambahannya. Nah ini yang tambahan backtracking cuman 2 slide saja. Oh muncul ya, oke. Tambahan ya ini ya, tambah static backtracking. Ini saya ambil dari buku Levitin. Nanti Anda buka halaman 247 ya. Levitin halaman 247. Jadi ini contoh adalah bagaimana menentukan Hamiltonian circuit. Levitin halaman 247. Silakan, Anda sudah saya share kemarin di grup Instagram, grup Telegram, buku Levitin ya, sudah saya share. Anda sudah download atau belum?
Pastikan Anda menyimak ya setiap yang saya sampaikan di grup Telegram. Saya sudah upload buku Levitin. Dulu sebenarnya sudah saya upload di LMS, cuman karena ini sebenarnya berbayar. Buku Levitin itu sebenarnya berbayar, jadi sebenarnya saya juga nggak benar gitu ya mengupload di LMS, sehingga itu di-blok, di-ban sama apa itu namanya, oleh pihak ya saya nggak tahu apakah pihak Microsoft-nya atau tapi mereka sudah ada kerjasama bahwa kalau itu adalah resource yang berbayar, kalau di share di situ di LMS ya itu nanti akan di-ban, gitu ya, di-blok. Ini nggak bisa di-download. Jadi saya upload di Telegram gitu ya. Nah, oke. Nah, ini masih backtracking. Kita punya graf seperti ini. Kita punya graf seperti ini. A, B, C, D, E, F. Bagaimana menentukan sirkuit Hamilton dari graf ini dengan menggunakan backtracking? Ya, bagaimana dengan menggunakan backtracking? Oke, pertama, kalau ini dimulai dari 0 ya. Kalau dari buku Pak Rinaldi itu dimulai dari 1, kalau ini dimulai dari 0. Enggak apa-apa, yang penting ada konsisten aja. Penomoran pembangkitan node-node-nya ini. Dimulai dari 0, oke. Itu penomoran state-nya atau node itu merepresentasikan node kan. Ingat ya, kalau Anda pakai backtracking dalam penyelesaian masalah selalu ada pohon ruang status. Ingat, ada pohon ruang status. Ini mahasiswa biasanya salah. Dia lupa, saya sudah bilang berulang kali bahwa kalau Anda pakai backtracking ataupun nanti Bayesian bound, pasti ada bentuk pohonnya untuk menyelesaikan itu. Karena pada saat penyelesaian masalah itu dia membentuk pohon. Ya, ini yang pertama. Jadi urutan pembangkitan pohonnya itu dinotasikan nih 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Ini adalah urut-urutan pembangkitan node-nya. Oke. Keadaan pertama, inisialnya itu dimulai dari A dulu. Ya, dimulai dari A dulu. Hamilton, Anda tahu Hamilton circuit? Hamiltonian circuit adalah dia melalui setiap node pada graf ini dan kembali lagi ke titik dia berangkat. Katakanlah ini A, ya berarti dia nanti dia melalui semua node yang ada, tapi dia harus kembali lagi ke sini. Katakanlah ini sini, 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 sini. Nah, itu bisa kan? Atau sebaliknya, sini, 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 terus sini. Bisa kan? Atau mungkin aja ada yang lain lagi. Ya. Tapi kalau ini tugasnya hanya mencari Hamiltonian circuit, berarti ini masalah optimasi atau bukan? Bukan. Karena nggak ada meminimalkan atau memaksimalkan kan? Tapi kalau Hamiltonian circuit, grafnya itu sudah ada bobot, nanti mencari Hamiltonian circuit yang dengan bobot minimum itu sudah menjadi masalah TSP. Itu sudah masalah optimasi. Ya, karena kita pengen mencari Hamiltonian circuit yang seminimal mungkin. Nah, kembali lagi ke sini. Karena ini Hamiltonian circuit berarti bukan masalah optimasi. Oke, A, berangkat dari A. A ya. Oke, misal aturannya adalah penomoran alfabet yang lebih kecil itu didahulukan. Tentunya yang ada yang bertangga dengan di sini. Oke, A itu bertangga dengan B dan D. Karena penomoran alfabetnya itu lebih kecil B, jadi ke B dulu. Oke ya, A ke B. Ya, sudah B ya, A ke B. Nah, B itu bisa ke C, bisa ke F. Kita yang penomoran lebih kecil dulu, berarti ke C. Oke ya, ke C. Oke, C. Sekali lagi, Anda ingat loh Hamiltonian circuit ya. Ini contoh Hamiltonian circuit itu ini ya. Ini contoh A, biar Anda ingat lagi, nanti saya ada ngomong tadi sebenarnya. A, D, C, E, F, B, A. Ini Hamiltonian circuit kan? Sini, 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 sini. Melalui setiap node di dalam graf dan kembali lagi ke tempat dia berangkat. Kalau berangkat dari A ya kembali lagi ke A. Ada nggak yang lain? Ada juga. A, misal, mana misal
ke D, misal A ke B bisa nggak ya ini, sini. Ini. Nggak tahu ada nggak tidak. Ya mungkin aja ada yang lain. Ya oke, ini contoh saja. Oh ini ada nih ABF. Ini A, coba ya kita lihat coba A ke B, ini F, E, C, D, A. Bisa kan? A, B, F, E, C, D, A. Nah, ini kan bisa. Jadi kembali lagi ke tempat dia berangkat. Tapi melalui semua not yang itu Hamiltonian circuit ya. Sekali lagi gitu ya. Ya oke, kembali lagi ke sini. A, B, C. Kita sudah sampai C ya tadi ya. C itu tetangganya apa? A, B, D, E kan. Tapi kalau ke A, ya dari C ke A, ya balik lagi kan tadi sudah. Jadi jangan ke A. Yang belum di visit, yang belum dikunjungi. Oke, C kalau ke B sudah. Oke, ini sudah. Nah, yang belum itu D sama E. Berarti D dulu kalau yang dari penomoran kecil dulu. Oke, D. Nah, dari D yang belum dikunjungi itu mana gitu tetangga dari D. Satu-satunya cuma E ya yang belum dikunjungi ya berarti ke E. Ya. Oke, E. E satu-satunya belum dikunjungi itu F. Udah ini ke F. Tapi F bisa nggak? Kan kewajibannya harus kembali lagi ke A kan? Nggak ada. Nggak bisa kan? Nggak ada. Sehingga ini dead. Oke. Kalau dead berarti backtrack lagi. Kembali lagi ke E. Coba E. Ini dihapus ya. Oke, kembali lagi ke E. E yang belum dikunjungi, tapi selain F ya. Mana yang belum dikunjungi selain F? Nggak ada. Ya sudah, kembali lagi ke D. Kembali lagi ke D. Mana yang belum dikunjungi? Nggak ada, semua sudah dikunjungi. Udah kembali lagi ke C. C. Ini tadi apa tuh namanya? Tadi kembali dihapus-hapus tadi saya lupa nggak dihapus-hapus. Oke ya. Nah, ya ini dihapuskan tadi backtrack itu sambil dihapus-hapus ya. Ini jejak-jejaknya dihapus-hapus. Yang tadi sudah di ini. Di F, E, D ini dihapus-hapus jejaknya karena kita kembali lagi ke C. Nah, oke. C. C kemana yang belum di ini? Tadi itu C kemudian harusnya C bisa ke D dulu ya. Oh, karena C sudah ke D, ding. Ini karena sudah ke D. Oke. Tadi D-nya kan ini sudah ya. D-nya dia ke C. Karena kalau dia ke D lagi kan masuk ke D lagi. Berarti oke ya. Karena sudah C. Nah, oke, dia mau kemana? Oh, ke E yang belum. Tadi ini sudah dihapus jejaknya ya. Oke, ke E. C bisa ke E. Oke, habis dari E yang belum mana? Oh iya, tadi ini sudah dihapus ya. Jejaknya ini sudah dihapus. Atau gini saya ulang ya, biar Anda paham lagi ya. Oke, saya ulang lagi ya. Pertama lagi, A, kemudian B. Saya ulang lagi ya, biar Anda ini paham lagi. Mungkin Anda nggak paham, saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Langkah-langkahnya saya ulang lagi. Oke, dari A itu tetangganya mana? B sama D kan? Kita dahulukan yang penomoran alfabetnya lebih kecil. Ya, berarti B. Oke, B. A ke B. Ya. B kemana tetangganya yang belum dikunjungi? C sama F kan? Kita dahulukan yang penomoran lebih kecil, berarti ke C. C. Ya. Urut-urutan 0, 1, 2. Nah, kemudian C itu yang belum dikunjungi D sama E kan? Ya, tapi penomoran lebih kecil sehingga D dulu. D. Dari D itu ada bisa ke E. Ya udah ke E aja kan yang belum dikunjungi. Oke, E.
Yang belum dikunci lagi F. Ya, E ke F. Nah, cuman dari F nggak bisa pulang lagi sehingga dead. Oke, berarti kita backtrack. Backtrack itu sembari menghapus jejaknya ini yang sudah dikunjungi ya. Pada programnya gitu ya nanti ya. Dikunjungi, dihapus jejaknya. Kita kembali lagi. Oh, ternyata ya kembali lagi ke F ya. Nggak mungkin kembali ke F. Berarti sudah dikunjungi semua. Ya sudah dijejak. Terus kemudian kembali lagi ke D. Ya, ini dihapus E-nya. Lalu ke D. D mana yang belum dikunjungi ya? Cuman E ya. Jangan, kalau kita memang berangkat dari E kan. Oke, hapus. Berarti kembali lagi ke C. Ya. Sesuai backtracknya sesuai urutan yang ada di pohon. Oke, ke C. Dari C mana yang belum dikunjungi? Oh, bisa ke D, bisa ke E. Tapi kalau D kan di sini tadi sudah kan, udah nyabang ke D kan. Berarti ke E. Bentar. Oke, gimana sih ini? Kok tiba-tiba gini? Kepencet apa tadi misalnya? Malah kepencet sesuatu. Wah, kehapus ya, lupa tadi. Wah, jadi jejaknya kehapus ya. Astagfirullahaladzim. Ya, tadi ini sudah. Ini ya tadi sudah dihapus-hapus ya. Tadi F, E, D sudah jejaknya sudah dihapus. Nah, oke, tadi sampai C. Ya, oke. C mana yang belum dikunjungi itu D sama E. Tapi kan masuk ke D lagi, ya sudah kita ke E. Ya. Habis E yang belum dikunjungi mana? D sama F kan? Nah, D dulu. Nah, D itu mau kemana lagi? Terkunci, nggak bisa kemana-mana lagi. Dead. Oke, kalau udah terkunci, berarti kita backtrack. Backtrack kembali menghapus. Ini ya, ini dihapus. Ya, kembali lagi ke E. Ini kan kembali lagi ke E di sini. E itu bisa kemana? Yang belum dikunjungi. Oh, ini ada D sama, tapi D kan sudah kan? Ya, berarti ke F. Ya, ke F. Ini F. Oke, tapi F nggak bisa kemana-mana lagi. Dead lagi. Kalau gitu back. Back kembali dihapus. Dihapus. Oke, kita ke E. Mana yang belum dikunjungi? F sama D, tapi kan ini sudah. Sudah nggak ada lagi. Oleh karena itu kembali lagi ke C. Nah, ini dihapus. Oke, C. C yang belum yang mana? Dia B. Oh ya, ini C ke B ya. Ini balik. Sorry, C nggak ada lagi kan? Jadi dia kembali lagi ke B. Jadi dihapus. Karena sudah semua kan? Ya, sekarang ke B. Nah, B yang belum itu adalah ke C dan F. Tapi ke C kan nggak mungkin. Sudah kan di sini, berarti ke F. Ya, ke F. Oke, F. Oke, F yang belum itu E saja ya. Udah F ke E. F ke E. F ke E. Kepencet lagi. F ke E. Yang belum kemana? Itu D sama C. Tapi didulukan yang C. Ya, terus ke C ya. Ini C. Dari C kemana yang belum? D kan? Ya udah ke D. Ya sudah. D bisa lagi kembali lagi ke A kan? Ya udah. Jadi solusinya adalah A, B, F, E, C, D, E. Jadi solusinya jadi ini grafnya ya. Ini grafnya. Nah, di sini solusi adalah lintasan dari sini sampai dengan sini. A, B, F, E, C. Ntar saya ini lah, nanti Anda bingung lagi ini. Saya tulis di sini aja. Solusi
adalah A, B, F, E, C, D, A, ya. Jadi A, B, F, E, C, D, A. Seperti di sini kan A, F, C, E, bentar. A, B, F, E, C, D, A. Nah, itu ya. Loh, kita katanya ketemu solusi masih lanjut lagi. Ya, kalau masalah optimasi. Tapi ini kan bukan masalah optimasi ya. Sehingga kita ketemu satu solusi, ya selesai. Ya. Mungkin aja ada solusi yang lain kan tadi sudah saya tulis ya. Solusi lain ada. Tapi kalau kita bukan masalah optimasi, ya sudah selesai. Kecuali kalau grafnya ada bobotnya, terus Anda nanti suruh mencari Hamiltonian circuit dengan bobot yang minimal. Artinya menjadi masalah TSP kan. Berarti Anda sudah ketemu satu solusi dengan berarti satu sirkuit Hamilton bobotnya sekian, mungkin aja ada sirkuit Hamilton lain yang bobotnya lebih kecil. Ini kan kalau masalah optimasi, jadi masih dicari lagi. Tapi kalau kita hanyalah Hamiltonian circuit, ya udah selesai satu solusi. Gitu ya, silakan kalau ada pertanyaan. Graf ini ya. Oke. Silakan di screenshot kalau ada. Saya ada tambahan ini, cara-cara saya ini. Ini solusinya. Sudah? Anda buka lagi nanti halaman Levitin ini ya. Buku Levitin ya. Sudah? Halo, sudah ada yang screenshot? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini saya tinggalkan buat Anda belajar sendiri. Lihat di Levitin halaman 428. Nah, ini sering keluar ya. Subset sum problem ini kemarin UTS keluar kan. Nah, bisa saja nanti ini keluar lagi di UAS. Ya, ini untuk masalah ini subset ini tapi dengan menggunakan backtracking. Silakan Anda buka Levitin halaman 428. Gampang kok ini ya. Nah, ini gimana? Nanti biasanya ini juga sering keluar juga. Hamilton juga beberapa kali keluar juga. Graf coloring juga sering keluar juga. Ya. Tapi Anda juga terbuka untuk latihan-latihan lihat di buku Levitin ya atau buku yang lain ada yang saya sampaikan kemarin. Buku yang satu lagi itu siapa itu? Yang satu yang Levitin itu Neapolitan. Ya. Coba ini Levitin kan sudah saya share ke Anda ya. Exercise ada nggak contoh Hamilton ya? Nah ini apply backtracking to problem of finding Hamilton circuit in following graph. Nah ini ada generate all permutation 1, 2, 3, 4 by backtracking. Ini kan contoh-contoh, ini soal-soal banyak sekali. Anda silahkan latihan sendiri ya. Apply backtracking untuk solve the following instant pada subset. Ini subset sama ini. Nah gitulah. Ya ini untuk Anda latihan banyak sekali. Coba sekarang untuk latihan Anda nanti yang bisa upload di Telegram. Nanti saya catat namanya ya. Silakan Anda kerjakan nomor 5. Apply backtracking untuk graf yang seperti ini, menemukan Hamilton circuit yang baru saja saya bahas. Silakan Anda kerjakan, nanti langsung upload di Telegram. Kalau sudah upload bilang ya, kan ini notifikasinya. Kadang ini saya notifikasi di grup itu saya nggak semua nyala.
menghasilkan harga 5, nanti saya catat nomornya untuk menambah nilai di UAS. UAS itu biasanya nilainya yaitu kalau misal Anda aktif itu ada, ya itu cukup menolong. Ini biasanya saya tambahkan untuk poin di nilai UAS. Tentunya ya yang jawabnya apa tuh, ya nggak harus benar tapi mendekati benar lah gitu ya. Kalau ngawur sekali ya nggak, saya ini nggak ada poinnya. Kelihatan kan ini? Kurang gede nggak? Kelihatan, Pak. Oke.